Hai teman-teman, kembali lagi ke channel Chandra Bersaudara. Pada video kali ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2, manusia dan lingkungan. Pembelajaran 1. Apa yang akan kita pelajari? Iya, hari ini kita akan belajar mengenai ide pokok. Kemudian kita akan belajar organ gerak manusia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe ya, supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Amatilah ilustrasi kedua gambar, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, peristiwa atau objek apakah yang nampak pada kedua gambar di samping? Ya, anak kecil mengendarai sepeda dan orang dewasa mengendarai sepeda motor. Kemudian nomor 2, menurut pendapatmu, aktivitas pada gambar manakah yang menyehatkan? Iya, jawabnya aktivitas yang menyehatkan adalah dengan mengendarai sepeda daripada motor. Kemudian yang ketiga, benarkah aktivitas manusia seperti bersepeda, berjalan, berlari, dan lain-lainnya sangat dipengaruhi oleh kerja organ gerak manusia? Ya, jawabnya benar. Aktivitas manusia seperti bersepeda, berjalan, berlari, dan lain-lain sangat dipengaruhi oleh kerja organ gerak. Salah satu kegiatan yang disukai Benny saat hari libur adalah bersepeda menyusuri jalan pedesaan. Udara di pedesaan masih segar karena masih banyak pohon dan masih sedikit polusi. Kegiatan Benny ini tentunya dapat bermanfaat bagi kesehatan. Dengan bersepeda rutin, semua organ gerak yang ada di tubuh dapat bekerja sebagaimana mestinya. Coba perhatikan, pernahkah badanmu terasa pegal dan kaku setelah duduk diam beberapa saat? Karena pada saat duduk diam dalam waktu yang lama, organ-organ gerak pada tubuh tidak bekerja sebagaimana mestinya. Setelah mengayuh sepedanya beberapa saat, tibalah Benny di sebuah kebun sayur. Benny senang sekali, ladang sayur luas terbentang laksana permadani hijau. Tanah yang semula dicangkul, dipupuk, dan dibuat bedeng, kini telah tertutupi sayur mayur yang siap dipanen. Yang terlihat hanyalah warna hijau. Benny pun bergegas turun dari sepedanya dan menghampiri Pak Anto. Pak Anto adalah pemilik ladang sayuran. Pak Anto dibantu beberapa orang dalam mengerjakan ladangnya. Selamat pagi Pak Anto, sedang sibuk ya Pak? Sapa Benny ramah. Selamat pagi Benny. Iya Benny, Bapak sedang memanen sawi dan selada, jawab Pak Anto. Bolehkah saya membantu Pak? Pinta Benny. Oh, tentu saja boleh. Kebetulan sekali ada satu karyawan Bapak yang sedang sakit, jadi Bapak masih kekurangan orang untuk memanen semua sayur ini, jawab Pak Anto. Nah, kita akan membaca teks bacaan yang berjudul Bersepeda. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang murah, praktis, dan mudah dikendarai. Banyak orang memanfaatkan sepeda untuk pergi ke kantor, sekolah, pasar, dan lain-lain. Sepeda juga ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar minyak, sehingga tidak menimbulkan polusi. Selain itu, dengan bersepeda juga dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh kita. Bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Bersepeda tidak hanya melibatkan bagian kaki saja. Bahkan banyak orang yang menganggap bersepeda hanya dapat mengencangkan otot-otot bagian betis dan paha saja. Namun sebenarnya bersepeda merupakan latihan fisik yang hampir melibatkan setiap bagian tubuh.
Selain memperkuat otot-otot bagian kaki dan paha, bersepeda secara rutin juga akan mengencangkan otot-otot bagian belakang, pinggul, dan lengan. Jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Selama bersepeda, jantung berdetak lebih cepat dari biasanya. Efek positif terhadap jantung ini tentunya juga akan membawa efek-efek positif lainnya seperti melancarkan peredaran darah dan oksigen. Dengan demikian, kita bisa terhindar dari munculnya gangguan-gangguan yang berkaitan dengan jantung dan peredaran darah dalam tubuh. Salah satu pilihan yang bijak untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh adalah dengan bersepeda. Bersepeda secara rutin dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Hal ini akan membuat kamu selalu bugar dan berenergi setiap harinya. Bersepeda juga merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh. Oleh karena itu, bersepeda dapat menurunkan berat badan. Timbunan lemak-lemak dalam tubuh kita yang menyebabkan kegemukan akan terbakar dan lambat laun akan hilang. Tubuh kita pun akan kembali menjadi ideal. Oleh karena bisa membakar kalori dalam tubuh, maka bersepeda juga dapat menurunkan resiko terkena penyakit diabetes. Penyakit diabetes disebabkan karena tingginya kadar gula dalam darah. Kadar gula dalam darah bisa tinggi karena gula atau glukosa yang kita konsumsi setiap hari dalam tubuh kita berubah menjadi kalori dan tidak mampu kita ubah menjadi energi. Timbunan kalori tersebut akan memicu meningkatnya kadar gula dalam darah. Adapun penyakit diabetes sendiri bisa menjadi penyebab munculnya penyakit-penyakit lainnya seperti jantung, stroke, kulit, mata, ginjal, dan penyakit lainnya. Manfaat bersepeda lainnya adalah mengurangi stres. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa bersepeda merupakan kegiatan olahraga yang menyenangkan. Bersepeda memberikan hiburan tersendiri bagi kita. Pada waktu pagi dan sore hari untuk bersepeda sambil melihat-lihat indahnya pemandangan dan suasana sekitar cukup efektif untuk mengurangi stres. Baca dan pahami teks tentang bersepeda, kemudian ceritakan kembali isi teks tersebut kepada teman sebelahmu sesuai dengan bahasa dan pemahamanmu sendiri tanpa melihat buku. Lakukan secara bergantian dengan temanmu. Pada saat temanmu bercerita, tuliskan ide pokok cerita temanmu tersebut. Yang disajikan dalam bentuk tabel, paragraf 1, ide pokoknya, bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Paragraf kedua, ide pokoknya, bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Paragraf 3, ide pokoknya, jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Paragraf 4, ide pokoknya, bersepeda dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Paragraf kelima, bersepeda juga merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh. Paragraf keenam, bersepeda juga dapat menurunkan resiko terkena penyakit diabetes. Dan paragraf 7, ide pokoknya, bersepeda dapat mengurangi stres. Kamu sudah bisa menentukan ide pokok dari sebuah bacaan. Sekarang kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Nah, contohnya ide pokok, bersepeda adalah kegiatan kesukaanku. Ketika dikembangkan menjadi paragraf, misalnya, salah satu kegiatan kesukaanku saat hari libur adalah bersepeda. Udara di pedesaan masih segar karena masih banyak pohon dan masih sedikit polusi. Kegiatan ini tentunya dapat bermanfaat bagi kesehatan. Kemudian, paragraf selanjutnya, aku bersepeda pada sore hari. Paragraf yang bisa disajikan, misalnya, aku bersepeda pada sore hari untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuhku. Hal ini akan membuat kamu selalu bugar dan berenergi setiap harinya. Ide pokok selanjutnya, aku bersepeda berkeliling desa. Nah, paragrafnya tersusun sebagai berikut. Pada saat hari libur, Benny bersepeda berkeliling desa. Di pedesaan masih banyak pohon dan sedikit polusi sehingga udara masih sangat segar.
Nah, kemudian ide pokok, aku bersepeda bersama teman-temanku. Paragrafnya misalnya, aku selalu bersepeda bersama teman-temanku. Kegiatan ini menyenangkan, menghibur, dan membuat kita selalu ceria, terhindar dari depresi dan stres. Karena kegiatannya tidak dilakukan di satu tempat yang tetap dan tertutup. Ide pokok selanjutnya, banyak sekali manfaat bersepeda yang kurasakan. Nah, contoh paragrafnya, banyak sekali manfaat bersepeda yang kurasakan, seperti meningkatkan daya tahan tubuh, membakar kalori, menghindari resiko diabetes, dan mengurangi stres. Demikian pembelajaran pada video kali ini, semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.